Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Menyapa para pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada dalam kajian Atibian kali ini bersama guru kita Ustadz Hartanto Saryono LC. Alhamdulillah, perkenalkan saya Tito Prabowo dari Masjid Indonesia Frankfurt yang akan berlaku sebagai MC pada kesempatan kali ini menyapa para pemirsa semua. Dalam kesempatan ini insya Allah kita akan mendengarkan kembali kajian dari Ustadz kita, guru kita yang kita sama-sama cintai, Ustadz Hartanto. Acara ini merupakan kerjasama antara Rumah Tajwid dengan IWKZ, Masjid Al-Falah Berlin, IIC Hamburg, Masjid Indonesia Frankfurt, Keluarga Islam Indonesia Britania Raya atau Kibar UK, Masjid As-Salam, Warga Pengajian Austria Wapena, Verein Percikan Iman di Swiss, Muslim Ruhr, Pengajian Masyarakat Muslim PM3 München, Rumah Muslimah Indonesia, Rumaisya Korea, dan IMUSKA, Indonesian Muslim Student Society in Korea. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk dapat bersilaturahmi, untuk mengkaji ilmu, mendapatkan ilmu dari guru kita. Mari kita buka kajian ini, kesempatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah berkumpul kembali ya. Saya saksikan di sini sudah hadir berbagai para pemirsa dari berbagai daerah di tanah air, di Eropa, di Jerman, di Korea, dan di UK. Masing-masing sudah standby di depan komputernya untuk mendengarkan kajian-kajian yang insya Allah sangat bermanfaat pada kesempatan ini. Kita nantikan kehadiran Ustadz Hartanto yang akan hadir sebentar lagi, insya Allah. Nah, ini dia. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Alhamdulillah. kabar antum di Frankfurt? Alhamdulillah Frankfurt. Alhamdulillah semuanya baik Ustadz. Sehat walafiat. Walaupun di tengah kondisi pandemi, tapi kita masih bisa bertatap muka secara online. Alhamdulillah. Semoga Allah lindungi antum semuanya, Allah jaga dan kebaikan selalu insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kangen ya, dengan insya Frankfurt. Allah. Betul Ustaz. Alhamdulillah. Baik, insya Allah. Betul. Sebelum itu mungkin izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ringkasan dari pertemuan yang sebelumnya tentang adab-adab pengemban Al-Quran, Kitab At-Tibyan bab 6. Ya, pada pertemuan yang lalu adab membaca Al-Quran adalah dengan taharoh atau berwudu. Ya, ini adalah yang terbaik. Namun jika tidak berwudu, tetaplah membaca Al-Quran. Kita selalu meniatkan diri untuk itikaf ketika kita masuk ke dalam masjid. Ketika membaca Al-Quran di hammam atau pemandian umum, menurut para fuqaha atau ulama di mazhab kami tidak ma'ruf. Ini tidak makruh. Ini diperkuat dari pendapat imam yang luhur Abu Bakar Al-Munzir di kitab Al-Ishraf dari Ibrahim An-Nakhai. Yang memakruhkan bacaan Al-Quran di hammam adalah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa dimakruhkan untuk membaca Al-Quran di 3 tempat. Yang pertama pemandian, yang kedua khususi atau tempat buang hajat, kemudian tempat penggilingan karena suaranya yang bising. Kesimpulan dari Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, makruh ketika membaca Al-Quran pada tempat-tempat di atas dengan mengeluarkan suara. Jika membaca dengan pelan, maka tidak apa-apa. Pendapat Abu Maisarah, tidak disebutkan nama Allah kecuali di tempat yang baik. Bagaimana dengan membaca Al-Quran di jalan? Yang dipilih dari pendapat para ulama, boleh dan tidak makruh ya. Dengan syarat si pembaca tidak lalai. Namun jika lalai, maka menjadi makruh. Ini sebagaimana Rasulullah SAW membenci orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan mengantuk, karena khawatir bacaannya bisa menjadi salah. Kemudian, Umar bin Abdul Aziz mengizinkan orang membaca Al-Quran di perjalanan. Betul. Kemudian juga Ibnu Wahab menanyakan kepada Imam Malik rahimahullah yang merupakan Imam Madinah tentang orang yang sholat malam di akhir waktu malam. Ketika azan subuh berkumandang, lalu orang yang sholat ini mengakhiri sholatnya.
Jika masih ada surat atau ayat yang dibaca saat salat malam itu, lalu ia bergegas ke masjid dan melanjutkan bacaannya di jalan. Menurut Imam Malik, beliau tidak setuju dengan membaca Al-Quran di jalan. Al-Quran adalah zikir yang paling agung. Ada beberapa adab membaca Al-Quran. Yang pertama, dianjurkan membaca Al-Quran saat di luar sholat adalah menghadap ke kiblat. Duduk dengan khusyuk, minim dari gerakan. Kepala tertunduk, duduk dengan kesendirian dalam kondisi adab yang baik sebagaimana duduknya ketika kita menghadap seorang guru. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku membaca Al-Quran dalam sholat dan di tempat tidurku. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku benar-benar membaca Al-Quran, membaca wirid hizku, sedangkan aku dalam bacaanku bersandar di dipanku. Kemudian jika ingin memulai bacaan Al-Quran, sangat dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Jumhur ulama berpendapat membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Sebagian ulama yang lain membaca isti'adzah setelah membaca Al-Quran. Ini tentunya sesuai dengan ayat Al-Quran. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasda'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka jika engkau membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Ya, demikian kurang lebih resume atau ringkasan singkat dari pertemuan kita yang lalu. Untuk itu, sebagai pengingat kita, mudah-mudahan kita menjadi hangat kembali ingatan kita akan kajian yang lalu dan siap untuk menerima ilmu berikutnya dari guru kita, Ustadz Hartanto Saryono LC. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Hartanto untuk menyampaikan kajiannya pada kesempatan kali ini. Silahkan Ustadz. Terima kasih Mas Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Rumah Tajwid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia sekali pada hari ini 29 November saya dapat menyapa pemirsa semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang sakit semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera sembuhkan dan pulihkan, dan semoga menjadi penggugur, penghapus dosa dan kesalahan, dan mendekatkan serta meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa semuanya yang telah subscribe di channel Rumah Tajwid TV ini. Semoga menjadi bagian amal soleh, amal baik yang pahalanya mengalir untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Mas Tito sudah memberikan resume secara lengkap dari awal bab ke-6 dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab pengemban Al-Quran, yang merupakan salah satu kitab karya Imam An-Nawawi yang sangat agung ini. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita dari bahasan tentang al-isti'adzah yang pada 2 pekan yang lalu telah kita bahas pengantar pembukanya. Kita akan ulas kembali dari awal pasal atau subbab dari bab ke-6 tentang al-isti'adzatu fi awalil qiraah. Membaca al-isti'adzah, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan setiap awal membaca, sebelum membaca Al-Quran. Qala al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala
Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, berkata, faslun, pasal berikutnya, fa in arada syuru'a fil qira'ati ista'ad. Fa in arada, jika dia hendak, ingin, maksudnya dia ini adalah pembaca Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan di awal kalimat dari bab ke-6 ini. Fa in arada syuru'a fil qira'ati, kalau hendak seorang pembaca Al-Quran hendak memulai bacaan, maksudnya bacaan Al-Quran, al-qira'ah maksudnya qira'atul Quran, ista'az, memohon perlindungan. Ista'ada artinya memohon perlindungan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal, dengan mengatakan, lalu dia mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung. Aku berlindung, memastikan perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, berlindung, bersandar, menghamba, mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala, minasyaitonir rajim, dari segala bentuk gangguan, godaan syaitan yang terkutuk, setan yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hakadza qala al-jumhuru minal ulama. Hakadza qala al-jumhuru minal ulama. Demikianlah para jumhur, sebagian besar ulama mengatakan atau berpendapat. Wa qala ba'dul ulama'i, wa qala, dan berkatalah sebagian ulama, para ilmuwan di bidang ilmu agama ini, yata'awwadzu ba'dal qira'ah. Seorang pembaca Al-Quran, menurut sebagian ulama ini, yata'awwad, berlindung atau mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ba'dal qira'ah, setelah selesai membaca Al-Quran. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, yaitu kutipan dari surah An-Nahl ayat yang ke-98. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa taqdirul ayati, ini dalil bisa dipakai untuk dua pendapat tadi ya, baik pendapat yang mengatakan membaca isti'adzah itu dilakukan sebelum membaca Al-Quran, ketika hendak membaca Al-Quran, sebelum memulai bacaan Al-Quran, ataupun juga pendapat mereka yang mengatakan membaca isti'adzah setelah membaca Al-Quran. Wa takdirul ayah, menurut Imam Nawawi, takdir al-ayah, ayat ini makna lengkapnya indal jumhur, menurut jumhur ulama, idza aradtal qira'ata fasta'idz, jika kamu hendak membaca Al-Quran, maksudnya fasta'idz, maka mohonlah perlindungan. Jadi menurut jumhur, berdasarkan ayat ini, idza qara'ta fa idza qara'ta, kamu hendak membaca, maksudnya mau membaca, belum membaca. Namun menurut sebagian ulama yang berpendapat membaca isti'adzah setelah membaca Al-Quran, ini juga mereka mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan kata kerja bentuk lampau, artinya telah membaca. Namun pendapat ini dilemahkan oleh jumhur, di mana jumhur mengutip ayat di surah Al-Maidah di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika kalian idza qumtum, jika kalian mendirikan salat, maksudnya idza qumtum, qumtum kata kerja bentuk lampau, tapi maksudnya ketika di sebelumnya terdapat kata idza, maka maknanya bukan telah tapi akan. Disebutkan di sini idza qumtum ilas shalah, jika kalian mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Ini wudu maksudnya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wudu merupakan syarat sahnya salat yang dilakukan sebelum salat. Idza qumtum, meskipun qumtum diungkapkan dengan kata kerja bentuk lampau, namun bukan berarti wudunya setelah melakukan sholat, tapi sebelum dilakukan, namanya wudu dilakukan sebelum melakukan sholat. Demikian juga dalam hal ini di ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, berdasarkan pendapat jumhur, senada dengan firman Allah SWT di surah Al-Maidah ayat ke-6 tadi itu, maksudnya di sini ketika hendak membaca Al-Qur'an, jadi membaca isti'adzahnya sebelum membaca Al-Quran. Summa sighatu ta'awudzi kama dzakarnahu. Ya, kemudian pola redaksi ta'awudz
pola kalimat atau redaksi ta'awudz itu sendiri kama dzakarnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana jama'atun minas salaf, dan pada masa dahulu menjadi kebiasaan sebagian jamaah, sekelompok ulama dari kalangan salafus saleh terdahulu, yaquluna, mengatakan ketika membaca isti'adzah mereka mengatakan a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim, dengan menambahkan kata as-sami' dan al-alim di antara billahi dengan min. Jadi yang tadinya redaksi yang masyhur, yang populer, yang banyak dipakai oleh para ulama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, namun ada yang mengucapkannya a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ini bisa berlatar belakang dari dua ayat di Al-Quran. Pertama di surah Al-A'raf ayat yang ke-200, dan yang kedua surah Fussilat ayat yang 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un 'alim." Jika kalian digoda, diganggu oleh setan, atau ada sedikit gangguan dari syaitan, fasta'idz billahi, maka berlindunglah, mohonlah perlindungan kepada Allah, innahu sami'un 'alim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dia ini Allah Subhanahu wa taala sami'un 'alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan juga ayat yang senada dengan ini, tapi dengan penutup yang sedikit berbeda, innahu huwas sami'ul 'alim, di surah Fussilat ayat yang ke-36. Maka di sini diungkapkan dengan a'udzubillahis sami'il 'alimi minasyaitonir rajim, dengan tambahan as-sami' dan al-alim. Ini kata Imam An-Nawawi, wala ba'sa bihadza, dan ini tidak jadi masalah, nggak apa-apa membaca dengan redaksi ini. Walakinnal ikhtiyara huwal awwal, akan tetapi redaksi yang terpilih, redaksi yang dipilih huwal awwal, yaitu yang pertama. Ini yang menjadi pilihan kalangan para ulama. Meskipun tidak ada larangan untuk menambah redaksi a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan kalimat-kalimat yang lain, terlebih lagi Nabi SAW memberikan contoh. Sekiranya ada contoh dari Nabi SAW, maka tidaklah menjadi masalah. Dan mereka yang mengatakan bahwa tidak boleh menambahkan, itu ada pendapat atau hadis yang lemah, yang tidak bisa dipakai untuk menjadi hujjah. Maka Imam Asy-Syatibi di Hirzul Amani beliau mengatakan waqad dzakaru lafdzar rasula waqad dzakaru lafdzar rasuli falam yazid walau sahha hadzal naqlu lam yubqi mujmala, bahwa ada sebagian yang menyebutkan bahwa ada lafaz dari Rasulullah SAW dan tidak menambah redaksi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kata Imam Asy-Syatibi beliau mengatakan walau sahha hadzal naqlu, sekiranya dalil ini, dalil naql ini adalah benar, walam yubqi mujmala, maka redaksi ayat Al-Qur'annya tidak diungkapkan secara global, secara umum saja, tapi demikianlah ayatnya, dan ada peluang yang lain yang memungkinkan untuk membaca isti'adzah dengan redaksi yang lain. Jadi diperkenankan dengan redaksi yang lain yang selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan summa inna ta'awudha mustahabbun wa laysa biwajibin. Summa inna ta'awudha, kemudian ta'awudz ini sendiri, ta'awudz artinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mustahabbun, bersifat anjuran. Walaysa biwajib, dan tidaklah wajib, bukan wajib. Jadi membaca isti'adzah bukan hukumnya bukan wajib. Wa huwa mustahabbun likulli qari'in, dan ini merupakan amalan yang mustahab untuk semua qari, semua pembaca Al-Qur'an, semua baca Al-Qur'an. Sawa'un kana fis shalah, baik ini dia membaca dalam salat, au fi ghairiha, atau di luar salat, atau selain salat. Jadi di dalam salat juga membaca, di luar salat juga membaca al-isti'adzah ini. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan wa yustahabbu fis salati fi kulli raq'atin 'ala sahih. Ya, menurut Imam An-Nawawi mengatakan wa yustahabbu, dan dianjurkan fis salati, di dalam salat, fi kulli raq'ah,
di setiap rakaatnya. Rak'ah itu bentuk tunggal dari rakaat. Rak'ah wazannya neracanya fa'alah, jamaknya fa'alat, rakaat. Jadi rak'ah itu bentuk tunggal dari rakaat, jamaknya rakaat, tunggalnya rak'ah. Ya, yustahabbu fi sholati fi kulli rak'ah. Kata Imam An-Nawawi bahwa membaca al-isti'adah itu dianjurkan di setiap rakaatnya ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih, yang benar. Begitu beliau mengatakan. Ala sahih minal wajhaini inda ashabina. Ya, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada di kalangan fuqaha di mazhab kami, mazhab Asy-Syafi'i atau mazhab Asy-Syafi'iyah, pengikut Imam Asy-Syafi'i. Jadi di mazhab Imam Asy-Syafi'i ada dua pendapat. Apakah membaca isti'adah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu hanya di rakaat pertama ataukah di setiap rakaatnya sebelum membaca surah Al-Fatihah? Ada dua pendapat, namun menurut Imam An-Nawawi dalam penjelasan ini yang sahih dari dua pendapat itu adalah membaca isti'adah setiap rakaatnya sebelum membaca surah Al-Fatihah. Meskipun jumhur mungkin berpendapat yang lain, mereka mengatakan hanya di rakaat yang pertama saja sebelum membaca surah Al-Fatihah. Adapun rakaat berikutnya tidak dianjurkan. Sebagaimana lanjutan dari perkataan Imam An-Nawawi berikut ini, wa 'alal wajhi tsani, dan berdasarkan pendapat yang kedua, innama yustahabbu fir raka'atil ula, ya, adapun berdasarkan pendapat yang kedua, innama yustahabbu ta'awud itu sendiri yustahabbu dianjurkan fir raka'atil ula, di rakaat yang pertama. Ya, lalu bagaimana fa in tarakahu fil ula? Sekiranya dia meninggalkan, lupa misalnya meninggalkan ta'awud di rakaat yang pertama, atabihi fis tsaniyah, maka dia membaca ta'awud tadi itu di rakaat yang keduanya, di rakaat berikutnya. Jadi kalau pada dasarnya rakaat yang pertama, namun jika rakaat pertama lupa atau nggak baca, maka di rakaat yang kedua membaca ta'awud ini. Tapi membaca ta'awud atau isti'adah ini, entah baik yang hanya di rakaat yang pertama atau yang semua rakaatnya membaca ta'awud atau isti'adah, di salat tidak dijaharkan. Baik salatnya jahar dengan bersuara keras ataupun bersuara lirih atau tidak bersuara tanpa suara. Jadi isti'adah tidak dikencangkan, suaranya nggak dikeraskan. Jadi jangan sampai nanti ada imam setelah ketika mau membaca surah Al-Fatihah mengeraskan suara isti'adahnya atau ta'awudnya. Ini tidak dibenarkan, jadi tidak perlu dikeraskan. Wa yustahabbu ta'awudhu fi takbiratil ula fi salatil janazati ala asahhil wajhain. Bagaimana dengan salat jenazah? Beliau mengatakan yustahabbu ta'awud, dianjurkan ta'awud, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala fi takbiratil ula, pada takbir yang pertama, fi salatil janazah, pada salat jenazah, takbir yang pertama. Kenapa takbir pertama? Karena pada takbir pertama itu ada bacaan surah Al-Fatihah. Kan ada 4 takbir. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Nah, sebelum membaca surah Al-Fatihah itu membaca isti'adah tersebut. Ala asahhil wajhain, berdasarkan pendapat yang paling sahih dari dua pendapat. Itu. Mungkin ada yang mengatakan tidak perlu membaca ta'awud atau isti'adah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan jelaskan beberapa hal berkaitan dengan isti'adah ini yang saya kutipkan dari beberapa sumber, menambah sebagai penjelasan tambahan dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ini. Ya. Tadi kita sudah tentang al-isti'adah ini, bahwa isti'adah pertama yang harus kita pahami bahwa bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan ayat Al-Qur'an. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun a'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonirrajim bukan ayat Al-Qur'an, bukan ayat Al-Qur'an. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintah kita dengan tadi ayat yang sudah kita bahas, yaitu fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk membaca
mohon perlindungan kepadanya dari gangguan atau godaan setan yang terkutuk. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, namun redaksinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan ayat dari Al-Qur'an. Dan tadi juga kita sudah bahas tentang hukumnya hukum membaca isti'adzah. Baik. Lalu bagaimana dengan kita ketika mengutip ayat? Ini mungkin banyak terjadi di tengah-tengah kita, terutama di kalangan para penceramah atau para khatib atau para orang yang berbicara di depan publik ketika mengutip ayat Al-Quran. Bagaimana hendaknya ketika mengutip ayat? Apakah kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataukah langsung mengutip ayatnya setelah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman? Ini perlu diperhatikan. Jadi sebelum kita bahas ini, mungkin coba renungkan. Jika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi kita sudah bahas bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan ayat. Nah, jika kita menghubungkan tadi kalimat yang kita ucapkan, misalkan orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Subhanallah. Ini perlu ta'ammul, perlu penghayatan, perlu tadabbur, perlu pendalaman ketika mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi kadang orang ngalir saja mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah. Allah tidak pernah mengatakan bahwa dia berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, ini perlu direnungkan ya gitu. Justru ini terjadi di kalangan para penceramah, para khatib, para orang yang berpidato misalnya. Bukan kalangan awam yang nggak pernah ngomong di depan publik. Itu nggak pernah ngutip ayat ke mereka gitu. Jadi bagaimana cara mengutip ayatnya? Ya, ini Imam As-Suyuti di Al-Hawi lil Fatawa, atau secara khusus ada risalah khusus dalam fatwa ini. Ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah mengungkapkan waqa'as su'alu amma yaqa'u minan nasi katsiran idza aradu irada ayatin. Ya, tadi saya katakan apakah dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengutip lalu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, yang kedua ini yang juga banyak juga terjadi di kalangan orang Arab. Saya juga pernah mengikuti hal itu. Bagaimana ada pertanyaan yang terjadi di sebagian banyak orang ketika ingin mengutip ayat. Ya, idza aradu irada ayatin qalu, mereka mengatakan qala Allah taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini mungkin perhatikan ya. Ini tidak benar juga. Ini nanti akan dijawab oleh Imam As-Suyuti. Ada orang mengatakan qala Allah taala qala Allah taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yadhkuruna al-ayah. Lalu menyebutkan ayat. Hal ba'da hadhihi jaizatun qabla al-isti'adzati amla. Apakah kata-kata hal ini diperkenankan, boleh diucapkan sebelum membaca isti'adzah ataukah tidak? Wa hal asabal qari'u fi dzalika aw akhta? Apakah si pembaca ini benar ataukah salah ketika mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Nah, ini juga perlu diperhatikan juga. Lalu ini juga tadi ya, redaksi yang pertama tadi saya katakan, bagaimana kalau orang mengatakan qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ya, diberi mengatakan wa in qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika dia mengatakan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakara al-ayah, lalu setelah itu menyebut ayat, fa fihi minal fasad. Ini ada makna yang rusak, makna yang salah, makna yang menyimpang. Ja'alul isti'adzati maqulan lillahi. Ya, ini menjadikan isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagai firman, sebagai perkataan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kalau mengatakan qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti telah menjadikan ungkapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sebagai ayat, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya bukan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan ayat yang manapun, tidak ada ayat yang mengatakan ayat yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Walaysat min qawlihi, dan bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in qaddamal isti'adzata, jika
ucapan a'udzubillahi minasyaitonir ya, wa in qaddamal isti'adata tsumma aqabaha biqaulihi qala Allahu wa dzakara al-ayah fahuwa ansab. Sekiranya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim qala Allahu ta'ala, langsung ngutip ayat, sekiranya dia mengedepankan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus dia baru kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu ngutip ayat. Itu ya maksudnya. Jadi mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu. Kemudian habis itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lalu setelah itu mengutip ayat. Ya. Fahuwa ansab. Ini sebenarnya lebih tepat. Sebenarnya lebih tepat mengatakan ini dari dua bentuk tadi, dua model tadi. Tadi model pertama, qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekiranya langsung setelah itu ngutip ayat. Sekiranya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu, baru mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu lebih relevan, lebih luruslah secara mengutip. Ghaira annahu khilaful warid. Akan tetapi ini menyelisihi dalil yang ada, menyelisihi dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dalam hal ini. Gitu ya. Jadi kemudian beliau mengatakan fa'aqulu, ya, maka Imam As-Suyuti mengatakan alladzi dhahara li min haitsun naqlu wal istidlalu anna as-shawaba ay yaqula, ya, yang tampak nyata bagi saya berdasarkan dalil naql hadis dan berbagai dalil yang lainnya, anna as-shawaba, bahwa yang benar, kalau dia mengatakan as-shawab berarti yang lain salah. Ya, kalau dikatakan as-shawab ini lebih benar berarti yang lain juga benar. Ini shawab, anna as-shawaba ay yaqula, bahwa yang benar itu dia mengatakan qala Allah taala wa yadhkurul ayata wa la yadhkurul isti'adata. Gitu. Jadi yang benar itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung ngutip ayat tanpa mengutip isti'adah lagi, tanpa mengutip isti'adah lagi. Fahadha huwa tsabitu fil ahadits wal athar min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'ina faman ba'dahum. Ya. Dan ini yang sabit, yang ada, yang abadi, yang dijumpai di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga asar, riwayat-riwayat yang lainnya min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pekerjaan atau yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was sahabah, juga para sahabat, juga wat tabi'in, juga para tabi'in, wa faman ba'dahum, dan juga diikuti oleh generasi berikutnya. Dan beliau kemudian mengutipkan beberapa banyak hadis berkaitan dengan hal ini sebagai dalil bahwa para sahabat radhiyallahu anhum dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutip ayat, beliau hanya mengatakan qala Allah taala atau qauluhu taala dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau firman Allah Subhanahu wa taala, setelah itu langsung mengutip ayat tanpa mengucapkan al-isti'adah. Ini salah satu dari dalil itu saya sebutkan di sini bagaimana beliau kutipkan, akhraja Ahmadu wal Bukhari wa Muslimun wan Nasa'i an Anas radhiyallahu anhu, bahwa Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i rahimahullah taala semuanya telah menerbitkan, mengeluarkan, meriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala, bahwa Anas berkata, qala Abu Talha. Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai derajat kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga engkau menginfakkan dari apa yang engkau cintai. Ini kutipan dari surah Al-Imran. Jadi ketika ngutip ayat ini, Abu Talha langsung mengatakan, innallaha yaqul, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung ngutip ayat, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak mengutip isti'adah lagi. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, dan kekayaan yang paling aku cinta adalah bayruha. Ini salah satu dalil yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti, dan banyak lagi dalil yang lainnya. Nanti silakan dicek di kitab Al-Hawi lil Fatawa, halaman jilid 1 halaman 352, atau juga risalah khusus tentang hal ini, tentang al-isti'adah ini.
Jadi mengutip ayat langsung katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman atau firman Allah Subhanahu wa taala dan langsung sebutkan ayatnya. Baik. Ya. Wal isti'adatul ma'muru biha fi qoulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah dan seterusnya. Adapun isti'adah yang diperintahkan untuk kita lakukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 98, "Innama hiya 'inda qira'atil qur'ani litilawah." Ini hanya ketika hendak membaca Al-Qur'an saat tilawah, saat tilawah. Amma iradu ayatin minhu lil ihtijaj wal istidlal ala hukmin fala. Adapun jika mengutip ayat untuk berargumen, untuk berdalil, mengambilkan dalil suatu hukum, fala, maka tidak perlu mengutip, tidak perlu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi. Wa aidan juga fa inna qaulahu, adapun perkataan orang yang mengatakan qala Allah taala ba'da a'udzubillah, tadi dikutipkan di depan tadi ya. Adapun orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tarkibun la ma'na lahu. Ini merupakan struktur kalimat yang tidak memiliki makna. Struktur kalimat tarkibun la ma'na lahu. Jadi tarkib susunan kalimat atau struktur kalimat yang tidak memiliki makna. Walaysa fihi ta'alluqun lidh-dzarfi. Dan enggak ada hubungan apapun ba'da ini di tengah-tengah sini. Wa in qaddara ta'alluquhu bi qala fa fihi al-fasadul ati. Jika dikatakan bahwa hubungannya qala ba'da ini terkait dengan perkataan qala Allah taala ini kesalahan berikutnya lagi, kerusakan makna berikutnya lagi. Jadi salah kuadrat ya, salah kuadrat maksudnya. Jadi berikutnya salah lagi. Kalau alasannya katanya ba'da ini berhubungan dengan qala Allah, ini juga kesalahan berikutnya lagi. Jadi struktur kalimat qala Allah taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah struktur kalimat yang keliru, struktur kalimat yang salah sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Suyuti di kitab beliau ini. Sekaligus juga saya mengingatkan saya lagi bahwa saya dulu pernah mengikuti cara ini dan ini ternyata tidak benar. Yang benar langsung jika ingin mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung sebutkan ayatnya. Baik, wa in qala, sekiranya dia mengatakan qala Allahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakara. Oh ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Baik, ini sudah kita bahas tadi. Ya. Lalu ada tambahan di sini, ya. Bahwa ghair annahu laful warid khilaful ma'hud dan seterusnya bi aul maqul. Ya. Wala syakka anna al-farqa baina qira'atil Qur'ani litilawati wa baina iradi ayat minhu lil ihtijaj jaliyun wadihun. Ya, yang harus difahami bahwa tidak diragukan lagi perbedaan antara membaca Al-Qur'an untuk maksud tilawah dengan maksud mengutip ayat itu, untuk mengutip ayat atau berdalil, mengambil argumen dari ayat Al-Qur'an itu jaliyun wadihun, jelas dan nyata. Beda antara mau tilawah Al-Qur'an dengan mengutip ayat Al-Qur'an. Baik. Jadi kesimpulannya mengutip ayat Al-Qur'an tidak perlu pakai isti'adah, tidak perlu pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Ashur rahimahullah taala dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir di jilid yang ke-14 ketika beliau membahas tentang tafsir fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim surah An-Nahl ayat yang ke-98. Beliau mengatakan al-isti'adatu masru'atun li syuru'i fil qira'ati aw li iradatihi. Jadi isti'adah itu masyru'ah, disyariatkan untuk memulai bacaan Al-Qur'an atau hendak membaca Al-Qur'an. Walaysat masyru'atan, dan tidak disyariatkan inda kulli talaffuzin bi alfazil Qur'an. Dan tidak disyariatkan ketika hendak setiap kali hendak mengucapkan, melafalkan Al-Qur'an. Kan nutqi bi ayatin au ayatin al-Qur'an fi ta'lim awil mau'izah au shibhihima. Ya, seperti mengucapkan satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Qur'an fit ta'lim dalam proses belajar mengajar, awil mau'izah atau ketika memberikan tausiah, nasihat atau pidato ceramah, au shibhihima atau hal yang serupa dengan itu. Khilafan lima yaf'aluhu ba'dul mutahazziqin. Jadi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang saqa ayatan minal Qur'an fi ghairi maqamil qira'ati ayyaqula ka qoulihi ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim
wa yasuqul ayat. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang tadi saya katakan ketika mengutip ayat bukan dalam rangka baca Al-Qur'an, dia mengatakan yaqulu kaqouli ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti firman Allah Subhanahu wa taala setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan kemudian menyebutkan ayatnya. Ini tidak benar juga. Baik. Jadi yang benar bagaimana ketika mengutip ayat Al-Qur'an? Cukup katakan qala Allahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Langsung sebutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi cukup katakan qala Allahu Ta'ala atau qauluhu Ta'ala. Katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berdasarkan firman Allah Ta'ala, langsung sebutkan ayatnya tanpa ada variabel tambahan yang lainnya. Ini yang salah ya, ini salah. Qala Allahu Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini pasti salah karena seolah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi yang salah juga adalah mengatakan qala Allahu Ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata ba'da ini juga keliru juga, tidak perlu pakai ini langsung ya. Atau yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim lalu mengatakan qala Allahu Ta'ala supaya tersambung dengan ayatnya, ini juga tidak tepat juga. Meskipun sebenarnya lebih memperhatikan agar tidak menisbatkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada Allah Subhanahu wa taala, namun struktur kalimatnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini tidak tepat ketika diucapkan sebelum mengucapkan qala Allahu Ta'ala dan kemudian mengutip ayatnya. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan kenapa kita membaca isti'adzah, mudah-mudahan masih bisa masih ingat insyaallah ya. Baik, ini kita ada jeda segmen. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah ada hal yang perlu disampaikan oleh Mas Tito barangkali. Kita masih dibahas tentang al-isti'adzah, mungkin sebagai tambahan, bagaimana kita membaca isti'adzah ketika mau baca Al-Quran. Atau ketika membaca Quran, apakah dengan suara ataukah tanpa suara. Ketika kan sering kita di halakoh pertemuan misalnya membaca bergiliran. Apakah semua orang baca isti'adzah ataukah cukup orang yang pertama gitu. Misalnya Anda ini giliran bacanya satu ayat. Maksud setiap ayat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana seharusnya? Insyaallah kita bahas setelah jeda berikut ini. Silakan Mas Tito. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz atas pencerahannya, sangat mencerahkan sekali ya. Banyak dari kita yang belum tahu ya, seringkali kita mengutip ayat tapi tetap menggunakan isti'adzah. Jadi ya, kalau boleh kita menyimpulkan dari tadi yang baru disampaikan, secara singkat, kalau kita ingin mengutip ayat, maka tidak perlu menggunakan isti'adzah, tapi kalau kita ingin tilawah, barulah kita menggunakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, mungkin sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya, ini ada sisa-sisa pertanyaan yang dari pertemuan sebelumnya Ustadz mungkin ya. Oh iya, baik, Masya Allah. Ya, mungkin kita satu-satu atau langsung tiga nih Ustadz? Oh boleh, tiga-tiga nggak apa, satu-satu ya. Oke. Baik, ini yang pertama dari pertemuan yang sebelumnya dari Ibu Susi bertanya, Bismillah Ustadz, bagaimana kalau membaca Al-Quran bagi wanita dengan membuka aurat di dalam kamarnya sendiri? Ya. Ya, betul, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Arida Arrozi, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, jika murid sedang belajar dengan buku mutkin yang diambil dari banyak ayat-ayat Al-Quran, apakah sangat disarankan membaca isti'adzah terlebih dahulu? Jadi mutkin. Yeah. Baik. Terus yang terakhir dari Bapak Riza Adisel, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apa bedanya setan sama iblis, dari Riza di Bengkulu ya. Ya. Baik, itu baik, aja terima Ustadz. kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tentang pertanyaan bagaimana wanita yang membaca Al-Quran tapi tidak menutup aurat, maksudnya tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung ya, maksudnya gitu ya. Tidak masalah bagi wanita yang membaca Al-Quran tanpa mengenakan hijab, tanpa mengenakan kerudung, tanpa mengenakan khimar, kata orang Arab pakai kho, tidak jadi masalah, tidak apa-apa, selagi tidak ada ajnabi, orang asing non mahram yang menyaksikan, yang melihatnya. Jadi kalau dalam kesendirian tidak ada yang menghalangi dirinya untuk membuka aurat, maka tidak membuka, misalnya tidak sampai
tanpa ini ya, tanpa mengenakan hijab, tidak ada larangan akan hal itu. Demikian. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ketika belajar mutqin? Mutqin itu buku yang dipakai oleh rumah tajwid untuk belajar membaca Al-Quran ya. Satu jilid diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nggak perlu lama-lama baca bukunya. Kemudian ya, targetnya membaca Al-Quran supaya lebih cepat lagi ya. Ini mutqin nanti mungkin bisa dilihat di media sosial rumah tajwid, ada mutqin itu. Bagaimana apakah kita membaca isti'adah juga? Sebenarnya tidak ada anjuran untuk membaca isti'adah dalam hal ini ya. Jadi, tapi kalau mau baca isti'adah, mengusir setannya dalam rangka mengusir setan, di awal mungkin pertemuan mungkin tidak ada masalah. Tapi sebenarnya tidak ada anjuran, karena yang dianjurkan untuk membaca isti'adah sebagaimana tadi kita bahas, hanya ketika mau tilawah Al-Quran. Tilawah artinya membaca berurutan dari ayat ke ayat berikutnya, dari surah ke surah berikutnya. Yang terakhir, apa bedanya setan dan iblis? Ya, iblis itu bapak moyangnya setan. Jadi iblis itu seperti di kalangan kaum Adam, di kalangan manusia itu Nabi Adam alaihissalam. Jadi iblis itu adalah setan yang pertama kali yang pertama kali ingkar, pertama kali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah laknat dia, itulah iblis. Adapun syaitan ini sebenarnya lebih kepada sifat. Jadi siapapun yang berperilaku syaitan seperti syaitan, maka disebutlah dia syaitan. Dan Allah tegaskan bahwa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, bahwa setan itu bisa dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi kalau orang yang tampak oleh kita berlaku kejahatan, berlaku kriminal, itulah setan dari golongan manusia. Dari golongan jin juga banyak juga. Jadi setan ini lebih pada sifat perilaku menyimpang yang menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga terjawab. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Mungkin semoga para pemirsa semua yang bertanya pada pertemuan yang sebelumnya dapat menerima jawaban tersebut dan bisa terpuaskan dengan jawaban tersebut ya. Alhamdulillah saya juga yang baru menyimak sekarang, kebetulan yang kesempatan yang lalu berhalangan, jadi mendapatkan informasi baru, ilmu baru dari pertanyaan tersebut. Insya Allah. Baik, insya Allah kita akan lanjut kepada segmen berikut, Ustaz. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita renungkan ayat فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk membaca isti'adzah, mohon perlindungan. Artinya kita harus merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang kita, yang paling tahu tentang kelemahan dan kekuatan yang kita miliki. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kita ada kekurangan, ada kelemahan, maka Allah ingin kuatkan kita dengan berbagai penguat-penguat, termasuk juga membaca isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini. Ini bentuk rahmat dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita tidak bisa melihat bagaimana reaksi setan ketika kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini. Tapi sekiranya kita melihat itu setan pas kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bagaimana merontanya, bagaimana dia merasa kesakitannya, wah Masya Allah, tentu dahsyat. Yang kita harus bayangkan demikian. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ini sebagai tameng buat kita semuanya ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk juga zikir-zikir yang lainnya. Hal yang ghaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun nggak tahu, para malaikat pun nggak tahu, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada para nabi dan para malaikat ini. Maka ketika Allah perintahkan kita agar membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau isti'adzah, kita bayangkan itu, kita rasakan, dan ketika membacanya itu dihayati, bukan sambil lalu begitu saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak, hayati baik-baik supaya lebih resap ke hati kita. Setan juga akan lebih akan terpengaruh dan dia akan menjauh dari kita, sehingga ketika kita membaca Al-Quran kita lebih ringan untuk bisa mengucapkannya. Otak kita, pikiran kita lebih jernih, tidak terganggu oleh hal-hal yang lainnya, karena nggak ada bisikan-bisikan setan. Hati kita bisa lebih mentadabburinya lagi, dan nanti akan kita bahas bagaimana tadabbur. Maka di berikutnya ada sesi tadabbur di At-Tibyan ini. Maka itu yang harus kita bayangkan, bagaimana pengaruh dari bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini.
Jadi mungkin barangkali kalau pas baca kita agak keluh, susah mengucapkan ayat, susah mengucapkan huruf. Boleh jadi ini setan yang menghalangi kita untuk bisa mengucapkan ayat dengan baik. Atau juga kita mungkin barangkali ada ucapan-ucapan kita di luar sebelum baca Al-Quran mungkin yang membuat itu kan bentuk maksiat yang kemudian menghalangi kita untuk bisa membaca Al-Quran. Kita bersihkan dengan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita bersihkan dari itu semuanya. Ini diantara hikmah bagaimana kita membaca isti'adzah. Coba bayangkan nanti ketika membaca Al-Quran. Terus bandingkan antara ketika kita khusyuk memulai dengan isti'adzah dengan yang AB begitu saja. Bandingkan bagaimana kualitas bacaan kita. Kalau nggak nanti rekamlah, bikin rekaman, baca isti'adzahnya asal-asalan, lalu bandingkan dengan yang membaca isti'adzahnya dengan baik dan benar. Ini tentang isti'adzah. Soal kita akan lanjutkan lagi bagaimana membaca isti'adzah ini. Maaf. Ya. Di kitab Al-Wafi fi Syarh Syatibiyah, Syekh Abdul Fattah bin Abdul Ghani Al-Qadhi, beliau menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca isti'adzah ini. Beliau mengatakan inna ta'awudha yustahabbu ikhfa'uhu fi mawatin, bahwa ta'awud atau isti'adzah itu lebih dianjurkan untuk disamarkan, artinya tidak diucapkan dengan suara lantang tapi dengan suara lirih, fi mawatin, dalam beberapa tempat, dalam beberapa kondisi, wal jahr bihi fi mawatin ukhra, dan di kesempatan yang lain, pada kondisi yang lainnya dianjurkan untuk menjaharkannya, mengeraskan suara itu. Ya, kapan kita mengikhfakan, kapan kita membaca dengan lirih, fa mawatinul ikhfa, dan kondisi-kondisi yang atau keadaan-keadaan yang kita dianjurkan menyamarkan atau membaca dengan lirih isti'adzah itu. Yang pertama, idza kana al-qari'u yaqra'u sirran, ketika seorang pembaca Al-Qur'an membaca Al-Qur'an dengan sir, dengan tanpa suara. Membaca lirih itu membaca isti'adzahnya juga pelan juga. Ya. Jadi kalau membaca Qur'annya pelan, maksudnya tanpa suara gitu ya, dengan gerakan mulut. Ingat, membaca itu harus dengan gerakan mulut. Harus dengan gerakan mulut. Ada gerakan mulut kita, ada lidah kita, gerakan mulut kita. Jadi, tidak dikatakan membaca Al-Quran orang yang hanya melihat gitu. Melihat, bolak-balik. Kalau tidak terucap, meskipun tanpa suara, maka tidak disebut sebagai tilawah atau membaca Al-Quran. Termasuk juga dalam sholat ya, yang perlu kita ingatkan. Jangan sampai nanti orang dari takbiratul ihram sampai akhir nggak pernah gerak bibirnya. Katanya demi khusyuan, enggak. Itu kan membaca Al-Quran atau juga melakukan sholat itu kan, sholat itu merupakan kumpulan ucapan-ucapan. Jadi kalau nggak diucapkan, nggak dilafadzkan, berarti nggak membaca. Maka di sini membaca Al-Quran sir, maksudnya sir itu tanpa suara tapi dengan gerakan bibir, tetap dengan gerakan bibir. Jadi misalnya dibaca, ada itunya, ada bisik-bisikannya. Sawa'un kana munfaridan am fi majlisin, baik ketika membaca seorang diri atau di majelis banyak orang, tapi bacanya dengan sir tanpa bersuara, maka tidak membaca isti'adzah atau ta'awudnya pun dengan tanpa bersuara. Yang kedua, idza kana khaliyan sawa'un qara'a sirran am jahran. Kata Syekh Al-Qadhi beliau mengatakan membaca sendirian. Jadi ketika baca sendirian, baik membaca dengan sir atau jahar, baik membaca dengan bersuara atau tanpa suara, lebih baik dengan sir, dengan perlahan, dapat dengan pelan tanpa bersuara. Yang ketiga, idza kana fis shalah, ini ketika salat. Yang ketiga, membaca sir tanpa dengan suara ketika salat. Sawa'un kanatis salatu sirriyatan am jahriyatan, baik salatnya itu salat sirriyah, zuhur, asar, ataupun salat jahriyah yang bersuara, maghrib, isya dan subuh. Sawa'un kana munfaridan, baik ketika salat sendirian, am ma'muman, atau ketika salat menjadi makmum, au imaman, ya, atau ketika menjadi imam. Semuanya isti'adzahnya disirkan. Yang keempat, idza kana yaqra'u wasat jamaah yatadarasunal Qur'an. Ya, ketika membaca sir juga, pelan juga ketika membaca di tengah-tengah grup, kelompok, halaqah atau jamaah, membaca secara bergiliran ketika membaca dalam proses belajar membaca Al-Quran. Ka'an yakuna fi maqra'ah walam yakun huwal mubtadi' bil qira'ah. Dan
misalkan di tempat belajar baca Quran misalnya, dan baca secara bergiliran, dan ini orang bukan yang pertama, jika si pembaca Al-Quran ini bukan yang pertama, maka membaca dengan perlahan, dengan pelan, dengan sir. Kalaupun membaca, baca dengan sir, jangan dikeraskan. Atau sebagian ulama mengatakan nggak perlu membaca isti'adah. Kenapa? Supaya makna dari ayat demi ayatnya tetap bersambung, terhubung dengan ayat berikutnya. Maka tidak dijeda dengan perkataan-perkataan, termasuk juga membaca isti'adah tersebut. Wa ma'ada hadhil mawatin, selain kondisi-kondisi ini, yustahabul jahr bitta'awudhi fiha, dianjurkan untuk membaca dengan jahar, membaca isti'adah dengan jahar. Bagaimana dengan ketika seorang baca Al-Quran terus terputus dalam kondisi darurat, misalnya batuk, misalnya bersin dan seterusnya, apakah harus membaca isti'adah lagi untuk melanjutkan bacaan tersebut? Tidak perlu. Jadi ini ada kesimpulan dari perkataan Syekh Al-Qadhi di Al-Wafi fi Syarh Syatibiyah, mengatakan lau qata al-qari'u qira'atahu li tari'in qahriyin, kalau dalam kondisi darurat misalnya dia bersin atau misalkan kondisi yang lain ada nafas mungkin habis dan seterusnya, apakah dia harus membaca isti'adah lagi? La, fa innahu la yu'idu at-ta'awudha, tidak mengulang ta'awudz lagi. Atau misalnya misalkan bertanya tentang sesuatu kepada teman sebelah, misalkan lagi baca terus bertanya tentang sesuatu, ini cara bacanya bagaimana sih, ini ada tafsir apa sih, atau baca tafsirnya, maka untuk melanjutkan bacaan tidak perlu membaca isti'adah, tidak perlu membaca ta'awudz lagi. Amma law qata'aha i'radan anha, adapun sekiranya di bacaan Al-Qur'an itu diputus, dipotong oleh suatu pekerjaan yang mengalihkan dari proses membaca Al-Quran, misalnya pas baca Quran terus keluar dulu, ke toilet dulu, atau kemana dulu, auli kalamin la ta'alluqa lahu biha, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dibaca dalam Al-Quran, walau radda lisalamin, atau menjawab salam termasuk pekerjaan di luar, tidak punya hubungan dengan bacaan Al-Quran, fa innahu yasta'nifu ta'awud, maka dia memulai bacaan kembali dengan mengucapkan ta'awud ini. Ini sebagai tambahan tentang al-isti'adah. Semoga bermanfaat tentang hal ini. Wallahu a'lam. Jadi kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Maaf. Ya. Ya, tadi kita sudah menyelesaikan al-isti'adah, bahasan al-isti'adah dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Selanjutnya, termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca al-basmalah. Tapi apakah membaca al-basmalah ini harus di setiap kali baca Al-Quran? Kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, juga ada penjelasan yang lain, insyaallah. Al-basmalah, qiraatul basmalah, single lam ya, al-basmalah. Ya, tadi ta'awud itu ta'awud double waw. Ini yang perlu diperhatikan, istilah-istilah ini, istilah-istilah bahasa Arab yang harus kita ucapkan dengan baik. Al-basmalah, single lam, jadi tidak ada tasdid di huruf lamnya. Basmalah. Maksudnya apa? Al-basmalah. Al-basmalah itu ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Namanya kalimah manhutah. Kata yang dikutip dari kalimat panjang untuk menjadi istilah singkatan, sehingga ketika disebutkan istilah ini orang langsung nyambung yang maksudnya yang mana. Jadi basmalah ketika kita katakan misalnya, mari kita mulai pertemuan dengan baca al-basmalah, maksudnya orang udah tahu, maksudnya baca Bismillahirrahmanirrahim, bukan baca basmalah, bukan, tapi baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya katakan kita ucapkan isti'adah, langsung orang tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau orang mengatakan istighfar berarti ucapan astaghfirullah, atau yang lain-lainnya, misalnya hauqalah, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Al-istirja' misalnya yang telah kita bahas sebelumnya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya. Ini namanya kalimah manhutah. Satu kata yang dikutip dari kalimat panjang untuk mewakili penyebutannya, dan sebagai istilah yang nanti ketika kita sebutkan kalimat manhutah yang dikutip ini, nanti langsung paham bahwa yang dimaksud adalah kalimat panjang dari yang aslinya, begitu.
Ini judul bukan dari Imam An-Nawawi ya. Kita lanjutkan kata Imam An-Nawawi bila mengatakan qala al-Imam An-Nawawi rahimahu taala, Imam An-Nawawi mengatakan qala wa yanbaghi an yuhafidha ala qiraati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwa bara'ah. Ya. Ya, wa yanbaghi an yuhafidha, maka hendaklah pembaca Al-Qur'an itu menjaga bacaannya. Yuhafidhu ala qiraati, menjaga atau membiasakan diri membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Ingat, kapan? Fi awwali kulli suratin. Di setiap permulaan surah. Di setiap permulaan surah. Setiap permulaan surah. Siwa bara'ah. Kecuali surah At-Taubah. Kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah tidak perlu membaca al-basmalah, tapi langsung ke awal ayatnya. Ya, gitu ya. Jadi fi awwali kulli suratin siwa bara'ah. Fa inna aktsarul ulama, tentang surah Bara'ah, surah At-Taubah ini kenapa kok nggak ada kenapa nggak ada basmalahnya? Imam Asy-Syatibi dalam Hirzul Amani beliau mengatakan wa mahma tasilha au bada'ta bara'atan, baik engkau membaca Al-Qur'an, membaca surah Bara'ah dari awal atau menyambungnya dari surah sebelumnya, litanziliha bisayfi lasta mubasmilah. Engkau tidak perlu membaca basmalah. Kenapa tidak membaca basmalah? Alasannya litanziliha bisayf. Karena ayat-ayat di surah At-Taubah itu turun berkenaan dengan peperangan atau permusuhan orang-orang musyrikin. Bara'ah, berlepas diri, yang di situ tidak ada kasih dan sayangnya lagi. Tidak ada kasih dan sayangnya lagi, bentuk ketegasan, perpisahan, pertentangan dengan orang-orang musyrikin. Nah, karena Bismillahirrahmanirrahim mengandung nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang di sana ada kasih dan sayangnya, dan tidak sejalan dengan surah At-Taubah, maka tidak dianjurkan, tidak diperkenankan membaca basmalah di permulaan surah At-Taubah ini. Di lain sisi dari itu, di Al-Qur'an kita tidak kita jumpai tulisan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim di permulaan surah At-Taubah atau antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Ya. Berkaitan dengan basmalah ini, Imam An-Nawawi melanjutkan, fa inna aktsara ulama'i qalu innaha ayatun haitsu tuktabu fil mushaf. Fil mushafi. Afwan, ini salah harakat ya, bukan fil mushafa, fil mushafi. Tolong dikoreksi ya. Fa inna aktsara ulama, karena sesungguhnya sebagian besar ulama, aktsarul ulama, aktsar berarti sebagian besar, mayoritas ulama, qalu mengatakan innaha ayatun, bahwasanya innaha, dia, Bismillahirrahmanirrahim, dia itu ayatun, satu ayat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan satu ayat sempurna dalam Al-Quran. Baik yang di surah An-Naml ayat ke-30, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu, atau juga yang lain-lainnya merupakan ayat. Ya. Tetapi beda pendapat di kalangan para ulama, apakah ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau juga ayat pertama dari semua surah, ataukah bukan? Itu yang beda pendapat di kalangan para ulama, tapi mereka sebagian besar mengatakan bahwa ini ayat. Meskipun beda pendapat apakah ayat pertama ataukah bukan, atau hanya ayat sempurna memisahkan antara satu surah dengan yang lainnya, ini beda pendapat di kalangan para ulama. Ya, ayatun haitsu tuktabu fil mushaf. Dia merupakan ayat sempurna, satu ayat, karena dituliskan dalam mushaf. Ya, kita jumpai ketika dijumpai tulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal suatu surah, maka itu merupakan bagian dari Al-Quran, bagian dari Al-Quran. Wa qad kutibat fi awailis suwari siwa bara'ah, dan setelah Bismillahirrahmanirrahim telah ditulis kutibat fi awaili, di awal-awal. Awail bentuk jamak dari awal. Awal-awal surah, permulaan-permulaan surah, semua surah. Awailis suwari, ya. Wa qad kutibat fi awailis suwari
dan dituliskan di permulaan-permulaan surah-surah, suar bentuk jamak dari as-surah, siwa bara'ah, selain surah bara'ah. Surah bara'ah maksudnya surah At-Taubah ya. Kenapa disebut surah bara'ah? Karena dimulai dengan bara'atum minallah. Di kata bara'ah yang pertamanya, maka disebutlah surah bara'ah. Kita mengenalnya surah At-Taubah. Di mushaf yang kita pakai juga ditulis namanya surah At-Taubah. Tapi istilah yang dipakai oleh para ulama pada masa dahulu, juga di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dengan nama bara'ah. Dan unik, mungkin nanti kita kalau bahas tentang tafsir atau tadabbur surah, kita akan sering bahas nama dari nama surah. Jadi nama-nama surah seringkali namanya banyak gitu. Yang disebutkan di dalam hadis ternyata berbeda jauh dengan yang kita jumpai dalam mushaf yang kita kenal sekarang, sering menggunakan nama-nama singkat yang menjadi nama yang mudah diingat. Baik. Fa idza qara'aha kana mutayaqqinan qira'ata al-khatmah awis surah. Ya, maka ketika membaca Al-Qur'an hendaknya menyempurnakan bacaan itu dengan basmalah itu, harus yakin bahwa ketika membaca surah atau membaca sempurna khatam itu lengkap dengan bismillahirrahmanirrahimnya, lengkap dengan basmalahnya itu. Jika membaca secara lengkap maka baca dengan basmalahnya. Fa in akhalla bil basmalati kana tarikan li ba'dil Qur'ani 'indal aktsarin. Fa in akhalla, sekiranya dia lengah, lalai, kemudian meninggalkan, hilang tuh basmalahnya, akhalla bil basmalah, kana tarikan, maka dia orang membaca Al-Qur'an ini berarti telah meninggalkan li ba'dil Qur'an, meninggalkan sebagian dari Al-Qur'an, 'indal aktsarin. Demikian menurut pendapat sebagian besar ulama. Ya. Fa'idha kanatil qira'atu fi wadhifatin 'alaiha ju'lun. Ya, bagaimana kalau orang membaca Al-Qur'an tapi bacaan Al-Qur'annya ini mendapat imbalan. Maksudnya apakah basmalahnya harus dibaca juga atau boleh basmalahnya nggak dibaca? Ya, fa'idha kanatil qira'atu, sekiranya qira'ahnya ini adalah fi wadhifatin 'alaiha ju'lun, di suatu wadhifah, tugas yang ternyata kemudian diberikan bayaran, kal asba'i wal ajza'i allati 'alaiha awqafun aw arzaqin, ya, awqafun wa arzaq, ya, misalkan ada bagian-bagian sepertujuh Quran misalnya, atau juz-juz bagian-bagian dari Al-Quran misalnya, alladzi 'alaiha awqafun wa arzaq, kana al-i'tina'u bil basmalati aktsar. Maka jika ternyata bacaan itu diberikan bayar, misalkan gini, ada orang berwakaf. Saya mau berwakaf rumah saya atau berwakaf tanah ini dan dengan bangunannya. Tapi akadnya adalah akad setiap hari Jumat saya minta bacakan surah apa misalnya, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran atau sebagainya, atau saya minta ada khatam Al-Quran di rumah ini setiap kapan misalnya. Nah, jika ternyata ada akad itu, maka orang yang menerima akad perjanjian, menerima wakaf tadi itu, membaca Al-Quran secara lengkap semuanya dengan basmalahnya, karena akadnya akad membaca khatmah, membaca khatam 30 juz, dan basmalah Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari Al-Quran, maka harus beserta basmalahnya. Kita perhatikan kalimat berikutnya. Karena al-i'tina'u bil basmalati aktsar, maka perhatian terhadap basmalah itu juga lebih banyak lagi, harus diperhatikan benar gitu. Li tayakkuni qira'atil khatmah, untuk meyakinkan bahwa ini bacaan adalah bacaan khatmah, bacaan khatam total semuanya ada. Fa innahu idza tarakaha, karena kalau dia meninggalkan basmalah saja, lam yastahiqqa syai'an minal waqfi. Ya, maka orang ini tidak berhak untuk mendapatkan wakaf atau bayaran atau balasan dari bacaan Al-Quran tadi itu, minal waqfi. Indaman yaqulul basmalah, menurut pendapat para ulama yang mengatakan bahwa al-basmalah ayatun min awwalis surah, merupakan ayat dari surah Al-Quran, kecuali At-Taubah tadi ya. Jadi ada madhab yang mengatakan, kalau nggak salah Imam Syafi'i mengatakan bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dari semua surah kecuali surah At-Taubah. Jika dinyatakan bahwa ini Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama dari surah,
maka tidak boleh ketinggalan sama sekali. Wa hadhihi daqiqatun nafisatun yata'akkadu li'tina'u biha wa isya'atuha. Ini merupakan bahasan yang sangat detail sekali dan sangat berharga sekali. Nafisatun yata'akkadu li'tina'u, maka harus dipastikan perhatian kita terhadap hal ini, dan juga perlu disiarkan, disampaikan kepada orang banyak bahwa ketika mendapatkan amanah untuk menuntaskan khatmah, mengkhatamkan Al-Quran, include dalamnya membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini bahasan kita tentang al-basmalah. Sepertinya ada tambahan penjelasan tentang basmalah di sini. Ya, tentang basmalah. Ya, nggak penting. Ya, bagaimana kalau membaca Al-Quran di tengah, bukan dari awal, membaca Al-Quran tapi bukan dari awal? Apakah membaca basmalah juga? Syekh Al-Qadhi di syarah Asy-Syatibiyah beliau mengatakan, khayyarul qari'u idza ibtada'a bi syai'in min ajza'is suwari bainal ityani bil basmalati wa tarkiha. Seorang pembaca punya pilihan membaca Al-Quran, punya pilihan ketika memulai bacaan Al-Quran yang tidak memulai dari awal, jadi mulai dari pertengahan surah atau bagian dari surah tapi membaca Al-Quran gitu. Bebas bainal ityani bil basmalah wa tarkiha, bebas memilih antara membaca basmalah dengan tanpa membaca basmalahnya. Wadzalika li jami'il Qur'an, ini dalam tinjauan bacaan Al-Qur'an semua imam qiraat melakukan akan hal ini. Dan kemudian beliau mengatakan wala farqa fil hadzal hukmi baina ajza'i bara'ah wa ajza' ghairiha minas suwar. Tidak ada beda antara bagian dari surah-surah yang lain dan juga termasuk juga surah At-Taubah juga. Wastasna ba'duhum ajza' bara'ah. Tapi sebagian mereka para ulama mengecualikan surah Bara'ah. Famana'a minal ityani fiha bil basmalah, maka sebagian melarang membaca basmalah ketika membaca surah At-Taubah bukan dari awal surahnya, dari tengah-tengah surahnya pun juga tidak perlu membaca basmalah juga. Ya, maka mereka mengikutkan hukum basmalahnya sebagaimana larangan membaca basmalah di awal surah At-Taubah, maka ketika membaca di tengah surah At-Taubah juga tidak diperkenankan. Kesimpulannya bahwa membaca basmalah dari tengah surah ini tidak ada keharusan membacanya, namun jika ada konteks kalimat yang tidak sempurna, yang kira-kira memiliki hubungan erat dengan kalimat sebelumnya dan dikhawatirkan nanti akan bermakna lain, maka ada baiknya, ada kalanya kita dianjurkan baca basmalah. Misalnya ada kata ganti yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ada kata huwa. Misalkan huwallahul ladzi la ilaha illa huwa, dan seterusnya kita ngutip dari surah Al-Hasyr, misalnya akhir-akhir surah Al-Hasyr dimulai dengan huwa. Huwanya adalah maknanya dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya tidak dimaknai dianya kembali ke kalimat yang terdekat yang disebutkan sebelumnya, maka supaya kembali ke kalimat yang terdekat yang sebelumnya, maka dianjurkan oleh sebagian ulama menganjurkan memulai dengan basmalah. Jadi meskipun pada dasarnya membaca dari tengah surah tidak perlu membaca basmalah, namun jika ada konteks kalimat yang menyempurnakan makna dari kalimat yang akan dibaca atau ayat yang dibaca, maka akan baik jika membaca basmalah. Misalnya tadi mengutip ayat yang ada huwa, kembali kepada Allah SWT, dan kata ganti dalam bahasa Arab itu akan dikembalikan ila aqrabi madhkur. Ad-dhamiru ya'udu ila aqrabi madhkur, bahwa dhamir kata ganti itu akan kembali ke kalimat yang paling dekat disebut terakhir. Maka jika ada kata huwa atau ilaihi yang kata gantinya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan kita membaca basmalahnya supaya huwanya ini tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita baca misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus kemudian kita menyebutkan ayat atau membaca Al-Qur'an misalnya huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul, misalkan dan seterusnya, huwanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kalimat ini
akan dikembalikan ke kalimat yang paling dekat disebutkan terakhir, maka yang terakhir disebutkan adalah asyaitonir rajim. Maka khawatir maknanya akan dimaknai bahwa dia di kalimat atau di ayat ini kembali ke asyaitonir rajim, dianjurkanlah kita membaca al-basmalah ketika memulai ayat-ayat yang ada kata-kata ganti yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ini bahasan kita yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung lagi dengan masalah tadabbur, masalah mendalami kandungan Al-Quran dan seterusnya. Masih banyak lagi adab-adab yang perlu kita ketahui dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Tito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran Ustadz atas pencerahannya, ilmu yang baru ini ya. Jadi kurang lebih kita sekarang bisa paham bagaimana menempatkan ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim isti'adzah dengan membaca al-basmalah ya. Jadi kita sudah kurang lebih paham ya, tentunya sebagai murid-murid Rumta ini hal dasar ya. Iya. Nah, insya Allah berikutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi para pemirsa sekalian silahkan mempersiapkan pertanyaannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini sudah masuk banyak sekali pertanyaan nih Ustadz. Sambil di YouTube juga di kolom chatnya masih berdatangan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi kita masuk sesi tanya jawab ya Ustadz ya sekarang ya. Ya, baik. Bagaimana nih Ustadz? Satu-satu atau boleh satu-satu deh, satu-satu ya. Satu-satu aja ya, oke. Yeah. Baik, saya bacakan dari pertanyaan yang pertama. Ini dari Ibu Wulan. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah membaca basmalah atau hanya isti'adzah pada saat memulai bacaan surat Ghafir ayat 26? Ayat genau. Di dalamnya ada Fir'aun yang akan membunuh Nabi Musa. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Pada dasarnya membaca, tadi saya katakan bahwa membaca Al-Quran dari tengah surah, bukan dari awal surah, itu cukup dengan baca al-isti'adzah, baca ta'awudz saja, kecuali sekiranya ada tempat-tempat atau kata-kata yang memang menuntut kita membaca basmalah supaya maknanya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala di lafaz basmalah tersebut. Misalkan ada kata ganti huwa misalnya, sekiranya tidak ada, atau misalnya tentang orang kafir malah justru tidak dianjurkan membacanya. Demikian, wallahu a'lam. Tadi surah Ghafir ayat berapa? Surat ayat 26. Surat ayat 26. Surah Ghafir 26. Wa qala Fir'aun. Ya, tinggal langsung wa qala Fir'aun daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah itu. Tinggal isti'adzah langsung baca wa qala Fir'aun. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Abu Zaid. Ustadz, bagaimana kalau mengutip ayat pada khutbah Jumat? Apa perlu juga ta'awudz? Ya. Nah, ini tadi ya. Baik. Tadi pertanyaan sebenarnya sudah dibahas tadi ya, bahwa ketika mengutip ayat tidak perlu membaca ta'awudz atau isti'adzah lagi. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dan langsung sebutkan ayatnya tanpa menggunakan ta'awudz, tanpa dijeda pakai ta'awudz sebagaimana tadi sudah dibahas. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab Bapak Abu Zaid. Berikutnya dari Denpasar di Bali nih Ustadz, dari Pak Rizal Maulana. Bismillah Ustadz, Ana Rizal dari Denpasar mau bertanya, mengapa surat Al-Ghasyiyah ayat 22 termasuk ayat Ghoribah? Itu Ustadz. Surah Al-Ghasyiyah 22. Betul. Ya, baik. Ya, berkenaan dengan surah Al-Ghasyiyah atau surah yang lainnya, ini di lasta alaihim bimusaitir ya. Wallahu a'lam. Jadi mungkin tentang istilah ghoribah dan sebagainya mungkin apakah ini datang dari para ulama, tapi sebenarnya ini mungkin pertanyaannya adalah kenapa kok ada ayat yang dibaca dengan bacaan khusus, mungkin demikian lah lebih tepat ya. Jadi ada kata-kata atau ada huruf-huruf dalam Al-Quran yang cara membacanya sedikit berbeda dengan cara membaca sesuai dengan kaidah yang lain-lainnya. Jadi di lasta alaihim bimusaytir,
bagi kalangan awam kita semuanya yang membaca dengan riwayat Hafs dari qiraat Imam Asim, dari semua dari jalur-jalur yang ada, membaca lasta alaihim bimusaytir, bukan dengan sin bimusaytir. Karena yang membaca dengan bimusaytir itu di jalur yang lainnya yang bagi kalangan awam, di kalangan awam sepertinya yang lebih aman membaca lasta alaihim bimusaytir dengan huruf sad, bukan dengan huruf sin. Ini dibahas di ilmu qiraat dan juga dalam bahasan tentang tajwid. Semoga bermanfaat. Jadi kita pada dasarnya membaca lasta alaihim bimusaytir pakai huruf sad. Baik. Ya betul Ustaz, itu yang dimaksudnya tadi. Iya. Nah, berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ibu Sabrina Nurul Izanisa ya. Ibu Sabrina bertanya, Ustadz, jika ketika membaca Al-Quran kemudian ada jeda minum atau menjawab salam atau bersin, kemudian hendak melanjutkan bacaan surat Al-Quran yang sebelumnya, apakah harus membaca isti'adzah lagi? Ya, baik. Tadi ada bersin, minum, dan satu lagi jawab salam ya. Ya. Jadi ini ada hukum yang berbeda antara bersin. Kalau bersin tidak perlu memulai kembali dengan isti'adzah karena itu kondisi darurat. Yang darurat itu yang kita tidak bukan atas kemauan kita atau pekerjaan yang masih punya hubungan dengan bacaan Al-Quran, maka tidak perlu mengulang bacaan al-isti'adzah. Tapi tadi sebagaimana kita bahas yang menjawab salam, maka dianjurkan sebagaimana dianjurkan yang baca isti'adzah, membaca isti'adzah kembali. Demikian juga tadi yang minum juga demikian. Karena minum itu aktivitas lain di luar membaca Al-Quran. Pokoknya kalau aktivitasnya dalam kategori di luar bacaan Al-Quran, berarti harus tergantung kewajiban mengucapkan isti'adzah ya, dianjurkan untuk membaca isti'adzah kembali. Tadi dicontohkan menjawab salam itu, maksudnya menjawab salam saja itu dikategorikan sebagai aktivitas di luar membaca Al-Quran dan menyebabkan kita membaca isti'adzah lagi. Apalagi hal-hal yang lain yang konteksnya bukan dalam hal itu. Dan menjawab salam itu kan hukumnya wajib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawabnya itu wajib. Itu pun ternyata dianjurkan mengulang isti'adzah kembali untuk memulai bacaan atau melanjutkan bacaan. Demikian, wallahu a'lam. Nah Ustadz, kalau misalnya bersin, lalu kalau bersin kan kita disunahkan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Itu tetap aja Ustadz ya, berarti sama aja. Tetap insya Allah tetap itu kan, iya, tak apa lanjutnya. Itu masih dalam konteks, masih dalam kerangka itu, insya Allah nggak jadi masalah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya, itu kan sesuatu yang mengikuti pekerjaan itu kan. Iya betul. Ya. Ya, jadi bagus juga ini pertanyaan dari Ibu Sabrina tadi, ada contoh-contohnya sehingga kita bisa membedakan antara bersin dengan minum. Ternyata berbeda. Beda, ya. Baik. Berikutnya nih Ustadz. Ini masih dari Ibu Sabrina juga. Apakah harus membaca isti'adzah juga sebelum membaca surat Al-Quran yang dijadikan zikir sebelum tidur? Ya. Jika ayatnya sempurna dan kita membaca banyak ayat, ya dianjurkan membaca di awalnya, membaca isti'adzah ini karena kita sedang membaca ayat sempurna, apalagi membaca surah secara sempurna, itu dalam kategori seperti membaca Al-Quran yang lainnya. Demikian. Jadi mulailah dengan membaca isti'adzah, misalkan dari isti'adzah, kemudian apakah membaca Al-Fatihah kah, membaca surah Al-Mulk kah, atau membaca ayat kursi kah. Di pertamanya dimulai dengan membaca Al-Isti'adzah terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih Ustadz. Masya Allah. Pertanyaan terakhir dari Bapak Haikun. Kalau anak mimpi buruk, bolehkah dibacakan ta'awuz? Iya, baik. Iya betul. Jadi untuk kalangan anak-anak ada namanya ta'wiz. Kita membacakan ta'awud untuk anak yang memang belum mampu mengucapkan ini. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam konteks umum ya. Beliau bukan hanya karena mimpi atau apa, tapi dalam secara umum kita sebagai orang tua yang punya anak-anak kecil yang belum mampu mengucapkan isti'adzah, belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa membaca ayat surah Al-Falaq atau juga surah An-Nas, maka kita dianjurkan menta'widz, membacakan ta'awud untuk anak-anak kita semuanya. Jadi misalkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menta'widz
dua cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain, beliau mengatakan u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Itu nanti konteksnya disesuaikan ya, yang ditakwid berapa orang. Kalau yang ditakwid satu orang, anak laki-laki u'idzuka bi kalimatillahi tammah dan seterusnya. Kalau yang ditakwid perempuan satu orang, u'idzuki. Kalau perempuan satu orang. Ini berkaitan dengan bahasa Arab. U'idzuka bi kalimatillahi tammah. Aku mohonkan perlindungan engkau dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. A'udzuka bi kalimatil tammati min kulli, dari godaan min kulli syaitanin wa hammah, dari segala bentuk setan dan binatang berbisa. Min kulli ya, dari segala binatang yang berbisa, wa min kulli ainil lamah, dan dari pandangan mata yang jahat. Ini dianjurkan mengucapkan ta'awudz ini dalam konteks umum. Apalagi tadi kondisi tadi mungkin kita sebagaimana dianjurkan ketika bermimpi buruk kita baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian juga insyaallah untuk anak-anak kita. Bagi yang ingin mendapat informasi tentang isti'adzah dibaca kapan saja, saya sudah bahas ini di channel ini, di Rumah Tajwid ini, di kajian Tadabbur Surah Al-Fatihah. Di sana saya membahas secara panjang tentang al-isti'adzah, kapan saja kita dianjurkan baca isti'adzah. Banyak ya, sampai kalau salah sampai belasan ya baca isti'adzah itu. Semoga bermanfaat. Silakan dicek di playlist Tadabbur Surah Al-Fatihah, ada bahasan tentang al-isti'adzah. Semoga berkenan. Demikian Mas Tito. Wallahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih Ustadz. Jangan lupa silakan diserbu tadi playlistnya ya. Insyaallah ada di sana ya. Insyaallah saya juga akan segera merujuk ke sana setelah acara selesai. Insyaallah. Makasih Mas Tito. Insyaallah luar biasa. Mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya sampai di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, insyaallah kita himpun, kita simpan, dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya, insyaallah ya Ustadz ya. Nah, untuk itu sebelumnya ada informasi ya tentang rekapitulasi penggalangan dana, ya rekapitulasi penggalangan dana dari pembebasan lahan dan pembangunan Quran Center pesantren Rumah Tajwid. Ya, jadi ini ada sedikit informasi bagi para pemirsa semua dan para donatur dan dermawan yang sudah menginfakkan sebagian hartanya, dan juga yang insya Allah akan juga mensedekahkan sebagian hartanya lagi tentunya setelah acara ini selesai ya. Saya yakin insya Allah ada. Jadi per tanggal 27 November ya kemarin pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, dana yang dibutuhkan masih berjumlah 14.250.000.000. Kemudian dana yang sudah terkumpul alhamdulillah sudah ada 12.797.806.974 rupiah. Kemudian yang sudah dibayarkan atau sudah ditunaikan untuk keperluan pembangunan yaitu 12.100.044 juta. Kemudian jadi masih ada kurang sekitar 2.106 juta ya. Jadi insya Allah demikian kurang lebih informasi teraktualnya. Kemudian untuk pembangunan pesantren per tanggal 27 November juga penerimaannya sudah mencapai 126.922.717 rupiah. Kemudian pengeluarannya sudah dikeluarkan sebesar 140.000. Jadi saldonya saat ini masih ada 126.782.717 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti bagi para pemirsa semua yang ingin menginfakkan sebagian hartanya, jangan lupa bisa dikirim ke bank rekening Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, atau Bank Syariah Mandiri. Ya, nanti rekening itu juga ada bisa diakses di website Rumta. Ya, insya Allah alamat websitenya di www.rumahtajwid.id. Dan jangan lupa para pemirsa semua yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk subscribe channel Rumah Tajwid ya. Sekarang juga yang belum, ayo sekarang silahkan diklik, mumpung masih ada acaranya, insya Allah pahalanya akan menjadi pahala jariah. Dan karena semakin banyak subscribernya, semakin banyak juga nanti atensinya dan semakin banyak yang mendengarkan ya. Seperti kita tahu bersama di channel Rumah Tajwid banyak video-video yang berisi dengan ilmu-ilmu jariah. Ya, ilmu-ilmu yang nanti akan mendatangkan pahala jariah, dan insya Allah kalau kita subscribe, insya Allah juga akan mudah-mudahan berpahala jariah.
Dan insya Allah pertemuan kita berikutnya bulan depan, yaitu tanggal 13 Desember, hari Ahad. Ya, insya Allah kita akan mulai pukul 14 waktu Eropa atau waktu Indonesia Barat pada pukul 20 malam. Demikian mungkin sekilas info di penghujung acara ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Hartanto untuk memimpin doa bagi kita semua sebagai penutup acara kali ini. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Ito. Baik, pemirsa semuanya, sebelum kita berdoa, mari kita istighfar terlebih dahulu. Astagfirullah. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan juga terima kasih banyak kepada para pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup bersama kajian kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.